Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan kitab yang dulu. Kalau sebelumnya itu adzabhu li ghairillah, orang yang menyembelih binatang diniatkan bukan untuk Allah. Tapi sekarang ini kelanjutannya, menyembelih binatangnya untuk Allah, diniatkan untuk Allah. Binatang yang dibeli itu binatang yang halal, duitnya duit yang halal, tapi tempatnya. Jadi begini saja ada pembahasan dalam kitab Tauhid. Jadi duitnya halal, binatangnya halal, diniatkan untuk Allah. Disembelih di mana? Ya. Makanya di sini keterangannya fi hadzal bab dzikra at-tafkhilillah. Dalam bab ini disebutkan menyembelih binatangnya itu untuk Allah. Walakinnahu fi makanin yudbahu fihi li ghairihi. Tapi di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih sesuatu binatang yang bukan untuk Allah. Jadi campur antara yang dipakai umat Islam itu dengan yang orang-orang yang bukan Islam. Ya, kaman yuridu ayyudakhilillah fi makan yudbahu fihi lil asnam. Sama halnya dengan orang menyembelih binatang, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, niatnya untuk Allah, tapi fi makanin, di satu tempat yang fihi, tempat itu dipakai yudbahu li ghairillah, sering dipakai untuk menyembelih untuk upacara-upacara yang bukan untuk Allah. Tempatnya maksudnya. Ya. Fala yajuzu an tudbah fihi. Tidak boleh orang Islam menyembelih di situ. Li'annahu muwafiqatun lil musyrikin fi dhahiril hal. Kalau begitu nanti menyerupai orang-orang musyrik, zahirnya itu loh. Karena orang kafir, orang musyrik itu memahami tempat itu adalah tempat yang afdol untuk menyembelih. Lalu orang Islam ikut-ikutan di situ. Ya. Farubbama adkhala syaitanu fi qalbika niyatan sayyi'atan. Barangkali setan itu memasukkan di dalam hatimu. Ini dikhawatiri begitu. Niyatan sayyi'atan, niat yang tidak baik. Fatak takhid, kalau sampai punya keyakinan an-nadzabh fi hadzal makan afdal. Menyembelih di tempat itu afdal. Ya. Wa ma asbahahu dzalika. Dan yang sebangsanya dengan itu wahada khatar. Dan itu bahaya menurut iman. Jadi kalau ada tempat yang sering dipakai oleh orang-orang yang bukan muslim untuk upacara-upacara keagamaan mereka, terus kemudian umat Islam itu ikut-ikutan menyembelih di tempat itu, walaupun binatangnya itu halal, dibeli dari duit yang halal, menyembelihnya baca basmalah, ya, diniatkan untuk makan-makan, tapi tempatnya itu campur dengan yang digunakan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang apa? Kafir. Begini saja itu ada hukum tauhidnya.
Nah, gitu. Coba jenengan tak cek. Bukan dites tapi dicek. Nabi itu datang dari Mekah ke Madinah hijrah. Yang dibangun dulu apa? Apakah jembatan? Apakah mall? Apakah kereta cepat? Apakah masjid? Masjid. Masjid apa? Loh. Ini yang sudah pernah tidak haji dan umroh mudah-mudahan diterima sama Allah. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Masjid Kuba. Sampai sekarang masjidnya ada nggak? Ada. Biasanya jamaah haji dan umroh di Madinah itu biasa ke situ sholat 2 rakaat terus balik. Kalau sholat 2 rakaat di situ kemudian balik pulang, ya pulang ke tempat penginapannya atau di hotel. Dapat uang 25 juta. Ayo. Yang memberi siapa? Dikeruskan sama dengan umroh. Pahalanya orang sholat di situ 2 rakaat sama dengan pahalanya berapa? Umroh. Nah umroh sekarang berapa? Ya sekitar itu. Itu aja mikir sopo saya kayak gitu. Gini maksudnya Pak ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT dalam beribadah. Ini Masjid Kuba dibangun oleh Nabi. Tapi oleh orang-orang munafik disaingi dengan mereka membangun masjid apa? Jangan bisa mikir orang munafik bangun masjid. Disebut masjid sama Al-Quran, tapi nggak boleh dipakai sholat. Tapi disebut masjid. Nah, jadi ada hubungannya. Ini yang disembelih binatang, taruhlah kambing, dibeli dari duit yang halal, cara menyembelihnya baca basmalah, tapi tempatnya di situ, nggak boleh. Di situ itu tempat itu sering dipakai oleh upacara-upacara keyakinan-keyakinan orang musyrik atau orang-orang yang bukan muslim. Wis gampangnya gitu, orangnya itu rumahnya Surabaya atau Sidoarjo, lalu dia menyembelih ayam. Ayamnya itu ayam putih mulus. Nyembelihnya kemana? Sampai kok apal Gunung Kawi? Enggak, misalkan di sana itu. Lalu orang punya keyakinan bahwa tempat ini yang afdol. Tapi hanya menyembelihnya ya baca bismillah. Ayamnya ya salah. Tapi sebelum bahas itu, di sini bahas masjid. Maka tadi saya aturi panjenengan, ini Rasulullah bangun masjid Kuba, tapi oleh orang munafik disaingi dengan bangun masjid apa? Liro. Liro tidak boleh dipakai sholat. Padahal disebut masjid. Nah, mencocokkannya di situ, jangan itu. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik tadi, yaitu ada di surat At-Taubah ayat 107 dan ayat 108. Mohon maaf Pak ya. Kalau orang munafik itu orang individu di masyarakat, di kampung, di perumahan, mohon maaf, di kantor, di kota-kota besar. Satu tok, tidak ada pengaruhnya. Ini nggak efek kepada yang lain-lain. Tapi kalau orang munafik itu tokoh, berpengaruh tidak kira-kira? Ucapannya seorang tokoh, seorang pemimpin itu berpengaruh nggak terhadap yang lain-lain? Berpengaruh. Ya, makanya kalau orang munafik naudzubillah sendirian, dia tidak menjadi tokoh, nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Sesat ya sesatnya sendiri, ya munafik ya munafiknya sendiri. Tapi ketika orang yang diangkas, ya jadi tokoh panutan banyak orang, alhamdulillah dari
Andai kata saja mengkelirukan, maka pengikutnya juga ikut apa? Keliru. Maka orang munafik dalam ayat itu diterangkan mereka juga sumpah bahwa mereka tidak akan apa? Tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan. Tapi Allah Maha tahu, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa mereka itu apa? Berdosa. Sekarang kita bahas mengenai itu. Mengenai ada orang yang menyembelih unta. Unta itu halal apa haram? Halal. Ya. Bu, misalkan unta itu diramon, enak apa enggak? Walaupun enggak pakai santan ya. Jadi ya kan benar sih omong saya. Walaupun masak rawon tidak pakai apa? Santan. Kan benar Pak, masa ada rawon pakai apa? Anta bin Ibn Dhahak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun ayyam kharaj bilal biduana fasa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang panjenengan harus cermati. Ada hubungannya dengan masjid. Saya ulangi supaya tidak salah paham. Ini orang bangun masjid, niatnya 4 itu tadi, oleh Allah tidak boleh. Walaupun dia bersumpah, kami membangun masjid tidak lain dan tidak bukan niatnya untuk kebaikan. Tapi Allah menjadi saksi bahwa mereka itu bohong. Nabi Muhammad dilarang. Nah sekarang menyembelih binatang. Unta halal. Sama dengan ini tadi, masjid, tapi nggak boleh pakai sholat. Ya, monggo keterangannya bagaimana Pak? Ada orang? Monggo. Ada seseorang yang benar akan membeli unta di Buana. Kharijal Madinah, jauh dari Madinah, di luar Madinah. Coba orang Madinah tiap hari di situ, aktivitasnya di situ, tapi mau nuntun unta di luar Madinah, jauh disembelih di sana. Dia tanya sama Nabi sebelum menyembelih itu, monggo. Bahasa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kau pakai tanya Nabi? Karena tidak lazim. Kan rumahnya sini, mau dimakan di sini. Ya kecuali kalau memang dipakai kurban di sana, bukan kurban ya sekedar nadar. Unta mau dituntut di sana, disembelih di sana. Karena tidak lazim, dia sendiri ragu, maka tanya sama Nabi. Nah, ketika Nabi sebelum memberikan jawaban, balik Nabi tanya sama orang itu. Nah, apa pertanyaannya? Ada 2 pertanyaannya Nabi, perhatikan. Monggo. Oke. Al-kana fiha mathalan min awthanil jahiliyah yu'bad. Pak, sampai menyembelih unta di sana. Apakah di sana itu ada patung-patungnya jahiliyah zaman dulu tak? Nah. Jadi Nabi sendiri khawatir. Kocek adoi, kok jauh. Apa? Al-kana fiha mathalan min awthanil jahiliyah yu'bad. Apakah di sana itu ada patung-patungnya jahiliyah yang disembah? Terus para sahabat memberi keterangan, lah, tidak ada kanjeng Nabi, tidak ada berhala biasa, ada bersih. Lanjut. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Al-kana fiha idun min a'yadihim. Nah, sekarang saya tanya, coba jenengan jangan hadisnya ini ya sekarang. Ditarik ke sini 2021. Kira-kira di masyarakat kita yang sering dipakai upacara orang-orang yang bukan Islam itu di mana? Saya di mana kira-kira? Indonesia habis gitu aja. Bukan pemilik video maksudnya Pak. Yang sering dipakai upacara jahiliyah di Indonesia itu di mana? Nah, terus di mana lagi? Daulah Bromo. Di Jogja itu ada apa itu?
Wes daripada kesuwen langsung aja. Apakah Borobudur itu pernah dipakai upacara orang-orang jahiliyah? Iya toh? Artinya bukan Islam gitu ya. Tempat apa itu Borobudur itu? Agama apa itu? Iya. Nah, orang misalkan orang Surabaya, orang Sidoarjo, terus menyembelihnya di sana, menyembelihnya di Bromo tadi, karena di Bromo itu juga ada ritualnya, gitu loh. Kalau kurang jelas, nyembelihnya di gunung, di mana sih Pak gunung kami? Meyakini tempat-tempat itu yang abdul, padahal tempat-tempat itu sering dipakai oleh orang-orang yang bukan apa? Muslim. Dianggap tempat baiknya, dianggap tempat sucinya. Maka Nabi tanya, al-kana fiha indal min amyadihim, apakah di sana itu ada upacara-upacaranya orang jahiliyah? Jawabannya para sahabat, mereka menjawab tidak. Nggak ada kata Nabi. Jadi dua pertanyaannya Nabi dijawab semuanya tak ada. Kalau pakai bahasa kita, Mas, ada patok-patoknya jahiliyah? Nggak ada kata Nabi. Nggak, barangkali dulu ada upacara-upacara, nggak ada juga. Terus jawabannya Nabi setelah itu, Rasulullah bersabda, penuhilah nazarmu itu. Terus Karena dunia tidak ada pemenuhan waktu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan perkara yang di luar hak milik seseorang. Terus Nabi memerintahkan, Aufi binadrika, Pak, kalau sampai sudah kadang nazar menyembelih di sana, ya sampai penuhi nadarnya. Karena sesungguhnya tidak boleh fa'innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillahi wala fima la yamliku ibnu Adam. Karena tidak boleh memenuhi nazar yang maksiat, wis kadung nazar tapi maksiat, wis kadung niat menyembelih unta tapi diniatkan di sana. Dan tidak boleh juga menyembelih binatang yang nazar yang orang itu tidak mampu melaksanakan. Jadi syarat Nabi mengatakan tadi dua. Tunaikan nazarnya sampeyan Aufi binadrika. Fa innahu la fa'a min nadrin fi maksiatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Karena tidak boleh nazarnya maksiat kepada Allah dan nazar yang secara zahir anak Adam itu tidak mampu melaksanakan. Nah, sekarang saya tanya panjenengan yang ikut ngaji ini, semuanya harus bisa jawab. Halo? Siap menerima tantangan? Berarti Rasulullah membolehkan apa tidak? Halo? Boleh. Pertanyaan berikutnya. Bolehnya itu boleh mutlak apa boleh bersyarat? Bersyarat? Syaratnya apa? Di sana tidak ada upacara jahiliyah, di sana tidak ada patung-patungnya jahiliyah, itu yang pertama. Yang kedua, nazar itu tidak nazar maksiat, dan berikutnya nazar itu yang sudah terakhir mampu dilaksanakan. Tapi walaupun di sana itu sudah bersih, tidak ada apa-apa, dikhawatiri setan itu memasukkan dalam hatinya manusia bahwa seolah-olah menyembelih di tempat ini adalah tempat yang apa? Afdol. Coba saya beri perbandingan. Cuma ini menyangkut tetangga kita. Tetangga kita itu bukan orang Islam yang lain dan tetangga desa. Makanya tidak saya omongkan. Rahasia. Ini Pak, mohon maaf. Ada satu desa itu punya kuburan, mohon maaf, yang dikeramatkan dibangun sebesar seluas masjid ini. Menurut ceritanya, ini itu benar. Kuburan itu adalah kuburan yang orang yang cikal bakalnya membangun desa itu sampai sekarang. Terus sebelah kiri ini adalah kuburannya dibangun seluas masjid ini, halaman
Terus di seberangnya sana itu ada masjid. Antara kuburan sama masjid itu diberi nama yang sama. Nama masjid sama nama kuburan itu orang yang ada di situ. Ada keterangannya begini. Mudah-mudahan sekarang berubah pikirannya masyarakat yang ada di situ. Setiap orang lain yang nikah dapat orang di desa itu harus pamitan sama yang di kuburan. Ngerti maksudnya? Ya, kadang bawa makanan, bawa ke situ, kemudian didoai ini itu dan sebagainya. Lalu makanannya diberi dibagi-bagi. Kalau tidak begitu, nanti yang bau reksa desa itu mbah yang sudah wafat di situ bisa marah. Ini bukan, ini saya tidak berdusta, itu sebenarnya begitu. Yang sebenarnya, mengapa ada jamaah yang cerita, iya Ustaz dulu saya nikah dan saya dari Tuban nikah dapat orang sini, ternyata sama masyarakat situ disuruh bawa makanan dibawa ke lalu didoain di situ, ya, lalu dibagi. Katanya mirip dengan peristiwa ini nggak kira-kira? Mirip nggak? Mirip. Terus apa? Jangan-jangan merasa bahwa itu tadi kalau ada pamitan nanti mbah yang wafat ini bisa marah. Kalau marah nanti saya rezeki saya tidak lancar. Berarti tidak percaya sama siapa? Allah. Nah, ada begitu di masyarakat itu. Saya sebut desanya itu mesti tahu sampai pasti tahu. Makanya tidak saya sebut rahasia. Ya. Sampai cari sendiri. Ada. Ini tidak omong kosong, Pak. Ternyata zaman Nabi juga sudah ada. Orang mau menyembelih unta di sana. Sama dengan itu. Bawa makanan ini dan sebagainya kan dibagikan aja biasa. Sebagai malinglah syukuran kalau mau nikah. Tapi tidak mantep kalau tidak dibawa ke situ. Jadi begini-begini ini harus diterangkan. Kalau tidak diterangkan, masyarakat itu tidak tahu. Mungkin yang salah itu selamanya itu kesalahan itu akan dilakukan terus. Gitu loh. Mereka ada orang berbeda. Silakan aja. Tempat itu bukan tempat yang afdol untuk menyembelih. Tempat itu bukan tempat afdol untuk berdoa. Ini ceritanya. Kalau saya telusuri yang cerita ini masih ada. Masih ada. Nah, begitu. Ya. Nanti dilanjutkan dengan al-isti'adzatu bidzikrillah. Berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang asma'i. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.